kita lihat tadi pernyataan Pak Prabowo yang menyoroti bagaimana performa BUMN hingga saat ini. Dan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan merger BUMN Karya nih, yang juga tengah disorot. Sebetulnya kan targetnya kan 2025 ya Pak, tapi kemudian mundur di 2026. Sebetulnya sejauh ini bagaimana sih Anda melihat rencana konsolidasi, kemudian masalah struktural apa yang ingin diselesaikan sebetulnya Pak? Baik, jadi gini Mbak Sasa, di awal mula kita tarik sedikit ke belakang ya. Pada saat Danantara didirikan itu kan semangatnya Pak Presiden Pak Prabowo itu adalah membenahi BUMN-BUMN kita, termasuk diantaranya yang rugi-rugi juga dan yang untung kita naikkan keuntungannya. Jadi itu spirit awal semangatnya dari situ. Danantara dibentuk, mereka memberikan penjelasan RKP kepada kami, ada 28 tindakan pada saat itu, corporate action yang mereka lakukan, salah satunya adalah mengenai pembenahan BUMN Karya. Kita juga pahami bahwa BUMN Karya ini kan memang BUMN yang selalu memberikan beban kepada rakyat Indonesia dan BUMN juga, karena mereka selalu rugi, bahkan sebagian ada yang di list di Bursa Efek dan seterusnya. Nah ini kita memang salah satu yang dikerjakan oleh Danantara di 2025 kemarin, sepanjang 8 bulan kemarin bekerja itu adalah membenahi dan memerge 7 BUMN Karya ini menjadi 3 gitu. Tentunya proses merging ini kan tidak seperti proses yang sangat simpel dan gampang ya. Banyak yang harus dipertimbangkan, yang harus dianalisis dan harus diproyeksikan oleh Danantara, sehingga merging ini membuahkan sebuah hasil yang maksimal, efektif dan bisa jauh dari rugi dan bahkan menguntungkan dan menguntungkan masyarakat Indonesia gitu. Nah, kemarin pada saat di ujung 2025 Danantara ketemu dengan kami Komisi 6 dan mereka menyatakan bahwa proses merging antara BUMN Karya ini perlu waktu lebih. Gitu. Mereka perlu carry over ke 2026. Gitu. Mereka menjelaskan kepada kami ada beberapa fakta-fakta dan faktor-faktor yang akhirnya mereka harus pending ke 2026 gitu. Begitu saya telusuri, memang saya pelajari, memang BUMN Karya ini memang bukan hal yang gampang untuk di-merge gitu kan. Ini kan banyak sekali permasalahannya di dalam gitu, dan faktanya juga kita tahu bahwa pemimpin dari BUMN Karya ini juga banyak masuk ke penjara juga gitu. Jadi kita mohon rakyat Indonesia bersabar sedikit. Kita lagi bekerja, Danantara lagi bekerja untuk membenahi BUMN Karya ini sehingga kita membuahkan 3 BUMN Karya yang akhirnya bisa membuahkan hasil kepada rakyat Indonesia. Gitu. Oke, proses merger dari 7 kemudian dari 3 ini sejauh ini progresnya sejauh mana Pak, dan apakah possible untuk bisa rampung di kuartal 1 tahun ini Pak? Oh, saya optimis karena sebenarnya di 2025 kemarin itu sudah sekitar hampir mendekati 100% ya, sekitar 80% gitu. Cuman kan kita kan maunya yang sempurna gitu. Merging ini kan kita pengennya sempurna dan membuahkan hasil yang maksimal gitu. Jadi mereka perlu waktu beberapa satu kuartal ini untuk bisa mewujudkan 3 BUMN Karya yang bagus gitu. Karena kan beberapa dari 7 BUMN ini kan ada yang listing juga di BI. Jadi kita harus hati-hati sekali untuk gimana caranya kita menggabungkan antara 7 ini menjadi 3 gitu. Dan tentunya harapannya tidak hanya menghadirkan solusi administratif, tapi yang betul-betul melakukan pembenahan di tubuh manajemen BUMN Karya ini Pak. Apa sih Pak yang dikritisi oleh DPR kepada Danantara juga untuk bisa membenahi BUMN Karya yang sejauh ini bisa dikatakan masih berdarah-darah kinerja keuangannya? Iya, kami kan bukan hanya kinerja keuangan aja ya Mas Asa. Kami sebagai wakil rakyat ini kan kami sering berhubungan dengan rakyat gitu. Rakyat itu kan kalau mengadu selalu ke kami gitu. Apalagi kami ini kan membawahi BUMN gitu. Jadi yang mengadu ke saya bahwa ada kontraktor dari masyarakat Indonesia yang tidak dibayar oleh BUMN Karya ini nggak 1-2 gitu. Jadi banyak sekali yang mengadu ke saya bahwa mereka udah melakukan pekerjaan, tapi karena pekerjaan BUMN Karyanya rugi, jadi mereka nggak dibayar. Itu kan rakyat Indonesia gitu yang sudah bekerja gitu. Nah inilah yang lagi kita benahi gitu. Kita lagi selesaikan supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini yang bisa merugikan rakyat Indonesia. Kan hadirnya BUMN di Indonesia ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan malah bikin rakyat Indonesia malah jadi bangkrut gitu. Nah ini yang kita lagi benahi. Proyek-proyek dari karya-karya ini harus proyek yang benar, harus proyek yang menguntungkan dan dikerjakan dengan baik tanpa korupsi. Itu yang kita pengen gitu. Artinya sejauh ini masalahnya cukup kompleks ya Pak, tidak hanya persoalan kinerja keuangan, tapi tadi juga ternyata karena tadi merugi jadi proyek-proyek yang sudah dilaksanakan tidak dibayar. Tapi selain itu Pak, terkait dengan SDM mungkin yang juga menjadi perhatian, ini bagaimana Pak Anda melihatnya? Ya kita bukan hanya di BUMN Karya aja, dari seluruh BUMN, di 1046 BUMN ini Danantara sudah memposisikan orang-orang terbaik di orang Indonesia untuk memimpin di BUMN ini.
Jadi memang SDM ini menjadi sebuah faktor atau menjadi kendala yang signifikan yang harus kita benar-benar benahi gitu. Dan insya Allah kita paralel kita akan membenahi juga SDM di karya ini. Karena kan sebelum kita masukin orang terbaik di karya ini kan kita harus merge dulu. Ya. Jadi 3 perusahaan dulu. Nah 3 perusahaan ini selesai baru ntar kita akan posisikan orang-orang terbaik dari Danantara yang untuk memimpin dari BUMN ini gitu. Saya setuju itu memang salah satu Tapi faktor. dalam proses merger ini Pak, dari berbagai aspek yang mana yang bisa menjadi prioritas sehingga bisa membenahi tata kelola BUMN Karya ini Pak? Apakah mungkin kinerja keuangannya dulu kah? Atau mungkin efisiensi operasional? Atau mungkin restrukturisasi? Kita melakukan semua itu paralel. Semua kita lakukan itu dalam bersamaan gitu. Jadi kita harus, kan ini prosesnya udah 8 bulan sebenarnya, dari 2005 itu udah lama gitu. Nah ini semua proses kita jalanin, semua kita bersamaan, simultan kita menjalankan ini, sehingga pada saat merging ini selesai, itu sudah perusahaan 3 perusahaan itu sudah siap untuk bekerja gitu. Jadi nggak ada permasalahan lagi gitu. Oke, tapi dari DPR ada timeline nggak sih Pak yang diberikan supaya bisa on time ataupun on track juga terkait dengan target merger ini? Jadi kalau saya pribadi, saya melihat Danantara ini kan orang-orang udah orang hebat semua. Ya. Mereka udah paham dan saya kan interaksi dengan Danantara ini kan sangat intens sekali kami di Komisi 6. Jadi kami percaya kepada Danantara untuk membenahi ini semua, bukan hanya karya aja tapi seluruh BUMN gitu. Jadi kalau saya targetkan waktu gitu, tapi ternyata mereka banyak faktor-faktor yang masih mereka harus kerjakan, terus ternyata nggak efisien juga kalau saya begitu. Jadi saya menyerahkan Danantara, tapi saya juga minta pada saat kemarin mereka minta carryover ke 2026, pesan saya cuma satu, Pak Doni ini jangan sampai terus-terusan kayak gini gitu, karena kita juga jadi jangan jadi presiden buruk. Karena jangan sampai nanti, oh Pak ini mundur, semuanya mundur gitu kan, jangan sampai. Tapi dari 28 yang dilakukan oleh Danantara hanya 1 yang carryover ke 2026. Artinya itu masih bagus sekali gitu. Jadi janjinya mereka sih di kuartal 1 2026 ini selesai gitu. Jadi